Satu sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, Saudi itu negara yang menerapkan Islam dan ada tempat lahirnya Nabi SAW Mekah, ada Madinah tempat meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada kelebihan dan kekurangan. Kita perlu garis bawahi satu hal dulu. Fase kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah 10 tahun terakhir sebelum beliau meninggal di Madinah, itu tolok ukur masyarakat Muslim. Ada 4 golongan manusia di situ di zaman Nabi Muhammad SAW ya. Yang pertama ada orang kafir. Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. 3 ini hidup bersama Nabi di Madinah. Nabi interaksi dan Nabi SAW ajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Beliau bertetangga, beliau saling bertukar hadiah, beliau mengunjungi mereka, beliau mendakwahi mereka, dan tidak pernah ada peperangan kecuali mereka pada saat berkhianat. Itu mereka buat masalah khianat, maka baru Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Ada orang kafir, artinya walaupun presiden kita di Indonesia orang Muslim hafal Quran 30 juz, walaupun semua menterinya juga hafal 30 juz, kita semua 100% Muslim, tetap ada interaksi sama orang kafir. Oh, kenapa Saudi interaksi sama Amerika? Ya akhi, memang orang berinteraksi sama orang kafir. Nabi SAW interaksi sama mereka. Siapa yang larang? Oh, saya nggak mau makan produknya orang kafir. Kalau orang Islam belum punya, mau dari mana? Kan nggak mungkin. Indonesia itu ada begitu. Ayo kita berhenti boikot semua. Mana gantinya? Gantiin, gitu kan? Karena Nabi SAW tetap bermuamalah sama mereka. Ini harus difahami. Nggak boleh cuma fanatisme buta gitu kan. Yang kedua, ada orang-orang munafik. Di zaman Nabi Muhammad SAW ini ada orang munafik Bapak Ibu sekalian. Pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Namanya Abdullah. Orang munafik, pura-pura Islam. Tapi namanya Abdullah. Ciri-cirinya adalah setiap kali agama Allah ini bilang A, dia bilang B. Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Ini masalah ini. Kalau kita temukan orang begini, jangan terpengaruh dengan namanya. Biar namanya Yusuf, namanya Muhammad, nama nggak berpengaruh. Sifatnya sama dengan orang munafik di zaman Nabi. Zaman Nabi namanya Abdullah. Dan di Indonesia banyak di negara kita orang munafik. Pura-pura Islam. Cirinya benci Islam. Islam bilang enggak mau, tolak. Ini gimana caranya? Tapi ada di zaman Nabi, jangan heran. Yang ketiga, ada ahli maksiat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, ada orang berzina dirajam. Ada orang mencuri dipotong tangannya. Ada orang berbohong dicambuk. Ada. Coba baca histori sejarah Nabi. Bapak Ibu kalau ikuti di YouTube ceramah saya, ada tentang sirah Nabi sudah 42 episode. Itu rentetan histori Nabi dari pertama sebelum Nabi lahir sampai Nabi SAW meninggal. Ini kita lihat dalam kehidupan beliau ada sahabat-sahabat yang mabuk, dicambuk, ada yang bohong, dicambuk, yang sebarin fitnah bohong tentang Aisyah berzina. Radhiyallahu anha, dikenal dengan kisah ifk. Dalam surah An-Nur Allah turunkan dijelaskan itu. Maka ada. Berarti walaupun presiden kita Muslim, adil, semuanya menerapkan hukum Islam, menterinya semua hafal Quran, 100% Muslim, tetap ada ahli maksiat. Nggak bisa dipungkiri ini. Jadi nggak bisa hilang itu. Karena di zaman Nabi aja ada. Kan gitu. Masa kita lebih baik daripada Nabi kan nggak mungkin. Tapi ada golongan keempat, golongan orang beriman. Dan ini yang mendominasi. Sehingga 3 kelompok ini tidak leluasa berbuat kesalahan. Nah ini gambaran tentang masyarakat Islam sebenarnya. Harusnya difahami itu ya. Nah banyak orang tidak paham ini sehingga mereka memaksakan hal-hal yang melampaui batas. Kenapa di Saudi masih ada orang yang salah? Masih ada itu di zaman Nabi saja ada orang salah. Wajar. Kenapa Indonesia negara mayoritas Muslim tapi masih ada orang yang begini dan begitu? Ya, di zaman Nabi juga ada. Bapak Ibu pernah baca nggak kisah Umar bin Khattab? Orang yang sangat tegas. Tahu Bapak Ibu di zaman kerajaan beliau dari 10 tahun itu, tahun 13 sampai tahun 23, di akhir tahun 23 sebelum meninggal, beliau kirim surat kepada gubernurnya di Irak, namanya Bajalah bin Abda. Seorang ulama tabi'in. Tulis suratnya apa? Kata Bajalah, datang surat Umar bin Khattab kepada kami setahun sebelum beliau meninggal, suruh penggal lehernya semua penyihir laki-laki dan perempuan. Penyihir semua nggak boleh hidup. Hukum. Kalau kedapatan kepergok melakukan perbuatan, hukum. Dan perlu garis bawahi Bapak Ibu sekalian ya, kepergok ini harus syarat. Kalau orang tidak kepergok berbuat, tidak ada hukum padanya.
itu Islam. Kepergok berzina, kepergok mencuri, kepergok baru bisa dihukum. Jadi tidak dalam Islam, Bapak Ibu pernah buat zina, datang ke Ustadz, Ustadz, Kiai, saya pernah berzina. Gak usah buat pengakuan antara Bapak Ibu sama Allah. Gak usah dibuka-buka. Kalau Allah masih tutupin, gak usah dibuka. Sekarang ke depan, Islam gak lihat masa lalu seseorang. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam, tapi Islam tidak lihat itu, lihat dia sekarang, gitu kan? Seperti itulah. Maka di zaman Umar bin Khattab yang sangat tegas dengan hukum, banyak penyihir laki-laki dan perempuan menyebar. Maka jangan heran di Indonesia banyak dukun. Ya kan? Cuma nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dijadikan sebagai teman. Ya, seperti kita misalnya dia iklanin di koran lah, apalah segala macam. Jangan dibiarin. Harus dilarang gitu kan? Karena memang tidak boleh. Seperti itulah memahaminya. Jadi kita harus jeli dalam memahami hal-hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jangan salah. Tidak boleh salah dalam memahami ini. Ya. Tentu ada lebih, ada kurangnya. Yang jelas seperti itulah.